Pada soal pertama diketahui terdapat data kemampuan literasi sains siswa sebelum atau pre-test dan setelah, yaitu post-test, penerapan pembelajaran inovatif. Di sini yang diasumsikan bahwa data berdistribusi normal, di mana parameter yang diuji adalah rata-rata dengan H0, yaitu tidak ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. H1, ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Di mana pada soal diketahui terdapat taraf signifikansinya yaitu sebesar 5% atau alfa sama dengan 0,05. Di mana artinya taraf kepercayaannya yaitu sebesar 95%. Pada data ini, kita akan menggunakan uji T berpasangan, dikarenakan data yang ada itu dependen. Dengan ketentuan sebagai berikut, jadi di sini kita akan langsung menguji data yang ada. Kita akan menguji data menggunakan uji T yang Pirate to Sample Forming. Kita akan letakkan pretest di range 1 dan yang post-test di range 2. Dikarenakan ini berpasangan, jadi bebas mau range 1 itu post-test atau pretest. Selanjutnya, jangan lupa kita klik labels. Di sini alfanya sudah benar, 0,05. Dan output range-nya kita akan letakkan di bagian sini. Kita klik OK. Nah, dari data dari uji T yang telah kita lakukan, telah diketahui di sini yaitu T hitung sebesar 4,72 dan untuk T tabel yaitu sebesar 2,109. Jadi untuk T hitung itu sama dengan min 4,72. Nah, kita ambil 3 angka 8 koma. Dan untuk T tabel diketahui sama dengan 2,109. Karena T tabel sekian, maka untuk min T tabel yaitu sebesarnya sama, hanya ada tanda minus, yaitu min 2,109. Nah, karena T itu kurang dari min T tabel, maka sesuai ketentuan di sini, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Atau kita uji untuk nilai T, karena T itu sebenarnya itu sebesar 0,0001. Jadi karena T itu kurang dari alfanya tadi 0,05, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Karena H1 yaitu ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Jadi dapat disimpulkan pada data ini yaitu ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang kedua. Nah, pada soal kedua itu terdapat data kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan pocketbook. Nah, di sini terdapat dua kelompok di mana ada kontrol dan eksperimen. Kelompok kontrol itu tidak menggunakan pocketbook, sedangkan kelompok eksperimen itu menggunakan pocketbook. Dari data ini kita ketahui bahwa data ini bersifat independen. Data ini diasumsikan sebagai data berdistribusi normal, di mana parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0-nya yaitu tidak ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan pocketbook. Untuk H1-nya yaitu ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan pocketbook. Nah, untuk taraf kepercayaannya yaitu sebesar 95%, artinya taraf signifikannya yaitu 5% atau alfa sama dengan 0,05. Di sini kita akan menggunakan uji T independen. Dikarenakan ini independen, kita harus menguji data ini bersifat homogen atau tidak homogen. Nah, untuk itu kita perlu menentukan variabel 1 dan variabel 2. Kenapa demikian? Karena pada Excel itu pembilang atau range 1 dibagi range 2.
Jadi variansinya itu sama dengan var IPS dalam kurung kita ambil data kontrol terlebih dahulu, tutup kurung sama dengan enter, dan untuk ini juga variansi sama dengan var IPS sama dengan dalam kurung data eksperimen, tutup kurung enter. Nah, dari sini dikarenakan pada kelompok kontrol itu lebih besar, maka kita jadikan variabel 1. Sedangkan kelompok eksperimen kita jadikan variabel 2. Nah, setelah menentukan variabel 1 dan variabel 2, kita akan menguji homogenitas. Kita akan menguji dengan uji F. Jadi kita ke data analisis, uji F test to sample for variance. Nah, untuk variabel 1 kita menggunakan kelompok kontrol karena variansinya lebih besar. Untuk variabel 2 itu kita menggunakan kelompok eksperimen. Jangan lupa label. Outputnya kita letakkan di P. Klik OK. Nah, selanjutnya kita menentukan untuk F itu lebih besar atau lebih kecil dari F tabel. Ini nilai F. Jadi nilai F-nya sebesar 1,666, sedangkan F tabelnya sebesar 2,448. Jadi untuk F, karena F itu kurang dari F tabel, maka data bersifat homogen. Atau kita uji dengan nilai T-nya, karena T, ini nilai T 0,1, jadi nilai T-nya itu lebih besar ya, T lebih besar dari 0,05, maka data bersifat homogen. Nah, setelah kita menentukan data bersifat homogen atau tidak, kita akan lanjut ke uji T independen. Karena di sini bersifat homogen, jadi kita akan menggunakan uji T yang equal. Di mana variabel T1 kita tambahkan di kelompok kontrol, dan untuk variabel 2-nya kita menggunakan kelompok eksperimen. Jangan lupa label, outputnya kita letakkan di sebelah sini saja. Nah, kita klik OK. Jadi untuk T hitungnya itu sebesar 0,844. Sedangkan T tabel itu sebesar 2,04. Jadi T hitung itu sama dengan min 0,844. Sedangkan T tabel itu sama dengan 2,048. Jadi untuk min T tabel itu sama dengan min 2,048. Nah, jadi karena ini kan T hitungnya itu berada di antara T tabel dan min T tabel. Jadi karena min T tabel itu kurang dari T hitung, dan T hitung itu kurang dari T tabel, maka kita lihat di sini jika T hitung itu berada di antara min T tabel dan T tabel, maka H0 diterima. Nah, jadi kita tes pada nilai T-nya, karena T di sini T itu sebesar 0,4. 0,4 itu artinya lebih besar dari 0,05. Jadi karena T lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, dikarenakan H0 diterima, maka dapat kita simpulkan tidak ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan textbook. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.